Orang-orang tua yang cukup waras, yang tidak mudah marah, yang ramah, akan menanggung pengalaman menua dengan baik. Akan menganggap tua itu anugerah. Tapi sebaliknya, mereka yang kejam, mudah marah, tidak bahagia, ya mereka akan tidak bahagia pada setiap masa hidup mereka. Jadi, apakah usia tua itu sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan? Itu sebenarnya masalahnya tidak pada usia tua itu sendiri, tapi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai nggih. Malam ini kita masih melanjutkan tema tentang usia tua. Saya awali dari sini, memaknai usia. Kata Cicero di bukunya, ini menggunakan mulutnya Cato. Mereka yang dalam dirinya kekurangan sarana untuk menjalani hidup yang terberkati dan bahagia akan mengalami usia manapun sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tapi bagi mereka yang mencari hal-hal baik dalam dirinya, apapun yang diberikan oleh alam kepadanya tidak akan merasa susah. Pengalaman menua adalah contoh terpenting dalam hal ini. Ini saya jelaskan dulu ya, kalimat-kalimat awal. Jadi, apakah usia tua itu sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan? Itu sebenarnya masalahnya tidak pada usia tua itu sendiri, tapi pada cara pandang kita. Jadi pada diri kita sendiri, tidak di luar diri. Sering saya sampaikan manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai. Hal yang sama mungkin dimaknai seseorang sebagai sangat positif, tapi dimaknai yang lain sebagai negatif. Itulah makna, termasuk usia tua. Ada yang, aduh Pak, kalau bisa saya muda terus, jangan tua. Ada yang, saya ingin cepat besar Pak, saya ingin cepat dewasa Pak, cepat tua. Ini yang disebut kuncinya ada di makna, tidak di fakta. Jadi manusia itu jarang yang berhenti di fakta. Biasanya dia selalu lanjut ke makna. Ya, misalnya saya datang agak telat tadi 10 menit. Itu kan faktanya sebenarnya cuma saya telat 10 menit. Tapi maknanya di isi kepala kalian masing-masing itu bisa beda-beda. Ada yang, wah ternyata katanya harus on time, menghargai waktu. Pak Faiz ternyata enggak juga. Ada yang baca itunya. Ada yang, alhamdulillah Pak Faiz enggak on time, saya enggak terlalu kesusu-susu, jadi santai saja. Maknanya bisa beda-beda. Faktanya sama. Usia tua juga begitu. Jadi tergantung dirinya. Kalau orang cara pandangnya positif, bahkan hal-hal yang negatif bisa dibaca positif. Dia tidak akan merasa susah. Jadi bagi mereka yang mencari hal-hal baik dalam dirinya, apapun yang diberikan oleh alam padanya, dia tidak akan susah. Jadi kita mengalami apa saja, itu bisa kita maknai positif, bisa kita maknai negatif. Sakit bahkan itu bisa positif. Jadi dengan sakit mungkin kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Dengan sakit kita mungkin jadi lebih tangguh setelah itu. Dengan sakit kita sadar betapa berharganya orang-orang di sekeliling kita yang selama ini kita abaikan. Maka penting ya dalam hidup ini, ternyata kuncinya orang hidup itu di mindsetnya. Cara pandangnya. Usia 50 tahun misalnya, itu besok hari Sabtu kita bikin acara itu bisa saja
dikeluhkan, disesali, bisa juga disyukuri. Alhamdulillah sampai usia 50 saya masih sehat. Nah, tapi bisa juga, aduh sudah 50, jatahku mungkin kurang berapa. Melihatnya bisa begitu. Jadi ini ya, memaknai usia berarti kuncinya tidak pada usia itu sendiri, tidak pada tua itu sendiri, tapi pada cara berpikir kita, cara kita menanggapi. Lanjut ya, kata Cicero, semua orang berharap mencapai usia lanjut. Tetapi ketika usia lanjut itu datang, kebanyakan dari kita mengeluhkannya. Orang bisa sedemikian konyol dan tidak konsisten. Jadi ada orang itu yang nyari enaknya saja atau nyari jeleknya saja. Wah, ini kalau saya sudah pensiun rasanya enak ya, bisa santai-santai, tidak dikejar-kejar deadline kerja. Begitu pensiun beneran, hidup kok rasanya hampa gini ya, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak dianggap orang lagi, tidak kreatif lagi. Itu selalu sudut pandangnya mengambil negatifnya. Padahal dulu didamba-dambakan. Begitu ngalami beneran kok malah drop. Enak rasanya ya kalau punya pasangan gitu. Apa-apa bisa berdua, bareng, tidak sendirian. Begitu punya pasangan, aduh jadi tidak bebas. Apa-apa harus. Kan kita sering begitu. Kita selalu ngambil sudut tidak enaknya. Dan kesitulah pikiran kita menuju. Padahal enaknya juga kita alami, tapi tidak pernah kita anggap. Kita hanya melihat negatifnya. Demikian juga dengan usia tua. Maka nanti diingat-ingat buat kalian ya, kalau menuju usia tua, ayolah mindset kita kok kuncinya bukan ketuaan itu sendiri. Cicero melanjutkan begini. Kalau menjadi tua memang masalah sesungguhnya, maka masalah yang sama akan menimpaku dan semua orang tua yang lain. Padahal aku kenal banyak orang yang menua tanpa mengeluh, yang tidak kehilangan gairah sensual. Gairah sensual itu kenikmatan fisik ya. N bukan X. Ya X-nya termasuk sebenarnya. Juga tidak diterlantarkan oleh sahabat-sahabatnya. Lagi-lagi keluhan macam itu terkait bukan dengan perkara usia, melainkan perkara karakter. Jadi memang ya karakter orangnya saja sih yang mudah mengeluh, melihat negatifnya saja. Lagi-lagi keluhan-keluhan semacam itu ya terkait bukan perkara usia, melainkan perkara karakter. Orang-orang tua yang cukup waras, yang tidak mudah marah, yang ramah, akan menanggung pengalaman menua dengan baik. Akan menganggap tua itu anugerah. Tapi sebaliknya, mereka yang kejam, mudah marah, tidak bahagia, ya mereka akan tidak bahagia pada setiap masa hidup mereka. Jadi karakternya orang saja sih. Kalau orangnya rela, ridho, ikhlas, mudah menerima apapun situasi kondisinya, ya dia akan bahagia. Tapi kalau orangnya penuntut dan pengeluh, apapun situasinya dia tetap akan menuntut dan mengeluh. Sudah diberi kenikmatan apapun akan tetap mengeluh. Kuncinya memang di karakter. Ada kalimat ini yang agak keras. Usia lanjut memang tidak akan terasa ringan kalau orang yang bersangkutan miskin. Loh, ini kan jujur. Bahkan orang bijak sekalipun, meskipun sebijaksana apapun, kalau miskin ya abot. Ya. Jadi kata Cicero begitu. Tapi sekaya apapun, kalau orangnya sendiri bodoh, semua uang di dunia tidak akan membuat pengalaman menua terasa mudah. Ya.
Diperhatikan titik kuncinya ini. Jadi iya sih kalau miskin soro sih memang berat hidup ini. Tapi jangan dikira solusinya hanya uang saja. Karena apa? Bahkan kombinasi banyak kekayaan, tapi kalau plus kebodohan, itu jauh lebih berat. Jadi, kalau bisa ya kaya plus bijaksana. Miskin plus bijaksana berat memang. Oke ya. Tapi di bawah itu ada kaya tapi bodoh. Ini lebih berat daripada miskin tapi bijaksana. Apalagi sudah miskin, bodoh. Jadi itu paling berat sudah. Maka berarti apa? Kuncinya tetap yang paling parah karakternya orangnya. Kalau orangnya konyol, bodoh, ya bahkan mungkin uangnya banyak, hartanya banyak pun ya dia tetap akan sengsara hidupnya. Kenapa? Dia tidak bisa menyikapinya dengan pas, dengan bijaksana, mengelolanya dengan pas, dengan bijaksana. Kalau orang miskin tapi bijaksana masih mending, masih bisa bertahan lah. Paling tidak dia bisa dihibur oleh quotes-quotes, oleh pikiran-pikiran. Pokoknya pasrah pada Tuhan. Dunia ini hanya penjara. Dunia hanya sementara. Mampir ngombe kayak gitu bisa lah selamat. Jadi masih lumayan. Tapi kalau sudah miskin bodoh ya innalillahi sudah. Baik, jadi berarti apa? Tua itu berat atau tidak? Menyiksa atau tidak? Menyusahkan atau tidak? Kuncinya ada pada karakternya setiap orang. Jadi justru pertama-tama tidak di faktanya. Maka kalau kalian bilang, alah Pak, pakai teori apapun kalau tidak punya duit ya tidak ada artinya. Kamu tidak salah, tapi kombinasi duit itu dengan apa dulu? Kombinasi harta itu dengan apa dulu? Kalau dengan kebodohan, maka hartamu bisa saja jadi musibah dalam hidupmu. Yuk, kita lanjutkan. Ini sebenarnya bagian-bagian awal sebelum ngomong pokoknya isu tentang usia tua. Ini alasan pokoknya. Nah, ini nanti buku itu sampai belakang nanti menjawab 4 isu ini. Jadi kata Cato, ya ini Cicero sebenarnya, saat aku berpikir tentang usia lanjut, kudapati 4 alasan mengapa orang menganggapnya sesuatu yang begitu menyedihkan. Ketika dia mencermati, mengamati kenapa sih usia tua itu dianggap sesuatu yang menyedihkan oleh banyak orang. Yang pertama, karena usia lanjut menjauhkan kita dari hidup aktif. Tenaganya sudah mulai terbatas. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sudah disuruh pensiun oleh masyarakatnya, disuruh minggir. Kita tidak bisa aktif lagi. Dan ini kan menyedihkan. Yang semula bisa banyak berproduksi, berkontribusi, menyumbangkan ini, menyumbangkan itu untuk hidup. Kemudian tidak bisa lagi. Itu mengerikan. Yang kedua, usia tua dicirikan tubuh yang mulai melemah. Nah, kalau di masa muda dulu itu tubuhnya kuat sekali, melekan kuat, kalian mau apa saja kuat lah. Tapi sekarang begitu tua, sudah mulai melemah. Kalau dulu waktu muda kalau ngerokok, bisa habis berapa itu. Sekarang sudah tua, baru nyedot sebentar, batuk. Baru sudah, nah itu beda. Kayak, jadi tubuhnya lemah. Ini mengerikan bagi orang-orang yang masih punya banyak keinginan, masih punya banyak aktivitas yang diidamkan. Yang ketiga,
kenikmatannya banyak berkurang. Jadi nanti kalian akan ngalami ya. Kalau sekarang kalian belum merasakan betapa nanti kalau sudah tua, nikmat-nikmat makan, nikmat-nikmat apa saja yang ketika muda ini rasanya asik sekali, sudah banyak berkurang. Kalau sekarang kalian motoran bisa dari Jogja sampai Bali dan asik saja. Besok kalau tua jangan harap. Kamu baru nyampe Klaten sudah masuk angin, sudah. Harus tahu diri. Jadi memang banyak berkurang. Dulu kalian bisa makan bolak-balik apa saja. Itu kalau sudah tua tidak bisa. Nanti pulang ngaji gini jam 11, jam 12 kalian mungkin di kos-kosan masih bikin Indomie, masih bikin kopi kan itu. Tapi kalau sudah tua jangan harap. Begitu malam bikin Indomie asam lambungnya naik. Terus sofanya wis ndak tenang. Jadi mengerikan. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, tentu saja usia tua dipersepsi lebih dekat dengan kematian. Wah, ini sudah tidak lama lagi sudah. Apalagi tiap hari dengar kabar innalillahi, sahabat kita yang di sana berangkat. Wah, tiap hari jantungan kamu. Aduh, guys, ini tidak lama lagi saya, ini mesti itu. Jadi ini 4 alasan orang mengeluhkan usia tua. Nanti kita lihat ya, apa jawabannya Cicero kalau ada orang mengeluhkan 4 ini. Jadi sampai akhir buku itu beliau yang bahas sebenarnya 4 isu ini. Mengapa orang kok menganggap usia tua itu menyedihkan? Kita mulai ya, bismillah. Nah ini mulai filsafatan agak dalam. Sekarang kita lihat. Tadi ada isu keaktifan. Kata Cicero, orang yang mengatakan bahwa tidak ada kegiatan bermanfaat untuk usia lanjut, dia tidak paham sungguh apa yang mereka katakan. Orang-orang itu ibarat mereka yang berkata bahwa seorang jurumudi tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dalam pelayaran kapal karena orang lain memanjat tiang kapal, berlarian di geladak, dan menggarap pompa-pompa, sementara dia duduk tenang di buritan, memegang kemudi. Mungkin dia memang tidak mengerjakan hal-hal seperti yang dikerjakan oleh para awak yang lebih muda. Tetapi yang dikerjakannya jauh lebih penting dan berharga. Perbuatan-perbuatan besar dilakukan bukan dengan kekuatan atau kecepatan atau kegesitan tubuh, melainkan dengan kebijaksanaan, karakter, serta daya pertimbangan yang arif. Sifat-sifat ini tidak surut pada usia lanjut, melainkan justru tumbuh subur seiring berjalannya waktu. Nah, tadi kan orang bilang, Pak, takut Pak saya tua. Kalau tua nanti saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas lagi. Diingatkan oleh Cicero, cara mikirnya salah. Orang tua tetap bisa beraktivitas, tapi tentu saja aktivitas sesuai usianya. Itu loh. Yo kalian juga yang misalnya usia mahasiswa, kan kalian tidak beraktivitas seperti anak-anak. Tapi kan tidak masalah. Kok kenapa orang tua beraktivitas sesuai usianya dipermasalahkan? Jadi orang tua pun ya masih bisa beraktivitas. Bahkan, kata Cicero, aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang tua itu biasanya karena nanti fisiknya agak menurun, justru aktivitas-aktivitas yang kelas tinggi, yang berhubungan dengan kebijaksanaan, kearifan,
pertimbangan rasional. Jadi justru lebih berharga. Nah, itu di situ Cicero menggambarkan kayak orang kapal ya. Di kapal itu kan ada juru kemudinya. Terus ada banyak anak buah kapal. Anak buah kapal ini macam-macam kerjaannya dan memang kelihatan dia naik turun lari buka layar, nutup layar, kemudian wah itu kelihatan sibuk sekali, mereka aktif sekali. Sementara mungkin yang tua-tua tidak bisa seperti itu ya, biasanya diem megang kemudi saja. Padahal rasanya megang kemudi ini pekerjaan yang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan loncat-loncatnya, tidak kelihatan jungkir baliknya. Tapi justru kuncinya di situ. Dialah yang mengarahkan kapal ini dikemudikan kemana. Jadi orang tua karena pengalamannya, karena wawasannya yang sudah dialami sejak muda, sekarang dia bisa nuntun, bisa menasehati, bisa mengarahkan dengan kebijaksanaannya. Justru aktivitas ini jauh lebih berharga. Jadi kalau sekedar lari-lari, loncat-loncat cuma butuh tenaga. Tapi mengarahkannya itu jauh lebih penting. Maka kata Cicero, kalau ada yang bilang bahwa menjadi tua itu mengerikan karena kita tidak bisa beraktivitas seperti saat kita muda, itu persepsi yang salah. Orang tua tetap bisa beraktivitas, hanya saja aktivitasnya beda. Beda aktivitas bukan berarti terus nilainya jatuh. Justru aktivitas versi orang tua itu aktivitas yang sangat penting untuk hidup ini. Jadi aktivitas menasehati, mengarahkan, nuntun dengan kearifan, dengan kebijaksanaan. Jadi kuncinya di situ. Mulianya orang tua justru di situ. Baik. Jadi yang pertama terjawab ya. Jadi bukan tidak beraktivitas, tetap beraktivitas. Berpikir kan juga beraktivitas. Ya meskipun ini jangan kalian pakai untuk membantah orang tuamu ya. Disuruh nyapu enggak mau, disuruh nimba enggak mau. Saya berpikir Pak ini. Berpikir kan juga beraktivitas. Kalau usiamu belum waktunya seperti orang tua. Kamu perlu ngalami dulu. Karena sebelum nanti mengarahkan orang, menuntun orang, itu kan kita harus tahu dulu apa yang kita tuntunkan, apa yang kita arahkan. Saatnya di usia-usia muda seperti kalian memperkaya pengalaman. Sehingga ngerti macam-macam. Ini juga nasihat ya untuk teman-teman. Perkaya pengalamanmu. Saya tahu kalau generasi hari ini itu pengalamannya paling banyak di dunia digital. Coba bikin diversifikasi pengalaman. Keluar dari kotak nyamanmu, cobalah ini, cobalah itu. Alami ini, alami itu. Mungkin ada yang sukses, ada yang gagal, tidak masalah. Di situ kalian jadi mateng. Wong sekarang kadang-kadang sudah level mahasiswa saja komunikasinya masih belum bagus. Itu kemungkinan jarang gaul. Jadi temannya guyon dia ngamuk. Temannya ngomong serius dia malah cengengesan. Itu tidak nyambung. Dia tidak ngerti makolnya orang ngomong, tidak ngerti cara komunikasi yang baik. Dosennya marah, dia cengengesan. Ini tambah ngamuk dosennya. Nah kadang-kadang dia tidak bisa. Kenapa begitu? Kalian jarang di lapangan. Jadi kan kalian kerjaannya kan banyak online, digital, main game gitu kan. Apalagi gamenya game yang model-model tawuran itu, ketemu orang pinggir jalan dipukuli, tambah banyak yang dipukuli, tambah double kill, triple kill, apa nah itu. Jadi kamu keluar rumah nanti dianggapnya orang itu musuh semua.
Kayak perkaya pengalamanmu, maka kalian akan matang. Pada saatnya kalau sudah tua, kalian bisa jadi rujukan. Kalau kalian menasehati anakmu, menasehati cucumu, besok anakmu atau cucumu percaya. Nah, kalau naik motor jangan kebut-kebutan ya. Emangnya Simba pernah naik motor? Enggak pernah sih. Oh, Simba enggak ngerti asiknya. Nah, kamu bisa dibantah sama cucumu. Tapi kalau jawab, pernah Simba naik motor, jatuh juga sering. Makanya tak nasihati biar kamu enggak kebut-kebutan misalnya. Nah, itu lebih bisa masuk nasihatnya. Karena pengalamanmu sendiri luas. Karena memang ada beda, ada jarak antara ilmu yang hanya dibaca dari buku dengan ilmu yang dialami langsung. Jadi ada beda. Kalau dari buku ya kalian sekedar menghafalkan kalimatnya. Tapi untuk hidup nyata, mungkin ilmu yang dialami langsung itu lebih nyata, lebih dalam. Jadi untuk menjelaskan indahnya hidup berumah tangga, misalnya tidak bisa kalian hanya baca buku. Ya coba kalian rasakan sendiri berumah tangga. Atau bukan indahnya, tapi susahnya misalnya. Ayo kalian coba. Karena kalau hanya dijelaskan saja, tidak akan bisa kena poinnya. Kalian nasihati temenmu, jangan pacaran mas, pacaran itu ganggu kuliah misalnya. Emangnya kamu pernah pacaran? Tidak pernah sih. Loh, tidak pernah kok bilang ganggu. Saya malah jadi semangat kuliah ini dengan pacaran misalnya. Kok bisa malah semangat? Loh, yuk pacari sak kelas sih. Jadi terus rajin sekali. Temannya belum datang, sudah datang berdua di kelas. Oke. Oh ya, pengalaman ya. Baik, jadi tua bukan alasan untuk tidak aktif. Tetap aktif. Lanjut. Di bukunya Cicero membahas nilai diri, penghargaan pada orang tua. Mahkota kemuliaan usia lanjut adalah penghargaan. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihargai, dihormati. Meskipun mungkin dia sudah tidak produktif lagi. Tapi camkanlah bahwa sepanjang pembahasan ini aku memuji usia lanjut yang punya fondasi yang baik pada masa muda. Kerut dan rambut putih tidak dengan sendirinya mendatangkan penghormatan. Hanya kalau tahun-tahun hidup sebelumnya dijalani dengan baik, usia lanjut pada akhirnya akan menuai buah-buah kekaguman. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihormati, dihargai orang lain. Tapi untuk memperoleh penghormatan dan penghargaan itu, kalian harus mulai membangunnya sekarang, di masa muda. Jadi, kalian jadi orang tua yang dihormati ketika di masa muda kalian melakukan hal-hal yang memang layak dihormati. Kalian berprestasi, kalian berkontribusi, kalian membawa kemaslahatan, kebahagiaan pada sesamamu, otomatis nanti di usia tua dihormati. Tapi kalau usia tuanya nakal, usia tuanya merusak, usia tuanya menghancurkan, ya itu berarti kalian tidak akan dapat penghormatan. Kenapa bisa begitu? Berarti sejak muda kalian memupuk perilaku seperti itu. Jadi dimulai sekarang kalau kalian ingin tua bahagia. Jadi tidak ada rumus muda foya-foya kemudian tuanya bahagia terus mati masuk surga. Tidak ada. Jadi untuk bisa sampai ke sana itu perjuangan. Panennya di usia tua, menanamnya di usia muda. Lanjut.
Tetapi sebagian orang akan berkata bahwa orang-orang tua itu murung, serba cemas, mudah marah, dan susah dihibur. Dan kalau kita melihat lebih dekat, beberapa di antaranya juga pelit. Nah, ini melihat orang tua yang jelek-jelek ya. Tetapi kata Cicero, ini soal karakter, bukan soal usia. Di samping itu, kemurungan dan kekurangan lain yang tadi ku sebut punya alasan yang masuk akal dalam diri kaum berumur. Meskipun barangkali bukan alasan yang bagus. Bagaimanapun orang-orang tua membayangkan dirinya diabaikan, dipandang rendah dan dihina. Dan memang tubuh yang rentan mudah terluka. Tapi semua masalah ini bisa diredakan dengan satu karakter yang pantas dan tercerahkan. Kan disebut oleh Cicero, ada orang-orang tua itu yang murung, cemas saja dia, sensi, mudah marah, susah dihibur. Kita harus memakluminya, karena ketika orang masuk usia tua, banyak yang membayangkan, saya sudah tidak berharga lagi, mesti setelah ini saya diabaikan, nanti saya akan dipandang rendah, dihina, dianggap tidak penting. Perasaan ini muncul. Ketika perasaan seperti ini muncul, mereka jadinya baper, sensi. Jatuhnya apa? Mudah marah. Kemudian mungkin jadi tadi beberapa bahkan cenderung pelit. Kenapa dia pelit? Ya dia khawatir ini kalau tak bagi kemana-mana nanti saya disingkirkan orang, saya tidak punya apa-apa lagi. Terus dia jadi pelit. Jadi pahami psikologi seperti ini. Orang kok tiba-tiba jadi tua, karakternya berubah, jadi mudah marah, jadi serba cemas, serba khawatir, susah dihibur. Ya karena dia membayangkan sekarang saya sudah tua, pastinya orang tidak menganggap saya penting lagi. Nanti saya mesti diabaikan, dipandang rendah orang. Itulah yang membuat dia terus jadi mudah marah. Jadi kalian yang memaklumi kondisi orang tua yang semacam itu. Yo, itu bagian dari amanat untuk yang muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 20-an menit. Ini tugas terakhir tadi ya tentang kematian. Kalau sudah tua, sudah dekat dengan kematian. Ini menakutkan. Ya, ambil nafas dulu. Silakan minum dulu biar menegaskan bahwa kita masih muda. Sekarang tentang menghadapi kematian. Tua sebentar lagi mati ini mesti. Kata Cicero ini antara lain begini. Betapa malangnya orang yang selama masa hidup yang panjang tidak belajar bahwa kematian itu sama sekali bukan sesuatu untuk ditakuti. Sebab berkenaan dengan kematian hanya ada dua kemungkinan. Entah dia menghancurkan seluruh jiwa manusia sehingga tak perlu dihiraukan, atau dia membawa jiwa ke sebuah tempat di mana jiwa bisa hidup selamanya sehingga dia menjadi dambaan. Tak ada kemungkinan ketiga. Jadi, kalau kita mati, kenapa kita takut? Kata Cicero, alternatifnya cuma dua. Ini mungkin yang pertama ini yang tidak percaya Tuhan, bahwa setelah mati ya selesai. Manusia itu ya hancur semua, ya jiwa raganya selesai. Sebagaimana jasadnya di tanah lebur hancur, ya jiwanya juga tidak ada, sudah hilang, sudah musnah. Jadi kalau sudah manusia mati itu musnah sudah.
Loh kalau memang seperti ini, ya ngapain digelisahkan? Musnah ya sudah selesai, kan gitu aja. Tidak perlu secemas itu. Atau kalau tidak begitu, nah ini mungkin yang beragama seperti kita, jiwa ini masih hidup. Hanya ganti alam saja. Kita dibawa ke satu tempat yang tidak tergantung lagi dengan jasad. Dengan situasi yang berbeda. Kalau ini kan juga tidak masalah. Berarti kita masih hidup, ganti alam saja. Jadi apa-apa ya kita terima saja. Tidak tahu besok kenyataannya bagaimana. Tapi jangan takut menghadapi kematian. Ketakutan menghadapi kematian justru akan jadi masalah sendiri. Kenapa? Karena nanti kita tidak bisa tadi loh menghabiskan sisa-sisa kekuatan untuk kebaikan. Menikmati apa yang masih bisa kita nikmati. Padahal mungkin masih sekian tahun lagi loh sebenarnya usianya. Tapi sejak sekarang rasanya kayak sudah orang mati. Ketakutan pada kematian yang tidak pada tempatnya justru akan membuat kita mati sebelum waktunya. Jadi membuat kita tidak semangat hidup. Jadi ini nasihat dari Cicero. Dia melanjutkan lagi. Di samping itu, bahkan di kalangan orang muda sekalipun, siapa yang cukup bodoh untuk percaya benar-benar bahwa dia masih akan hidup saat malam tiba? Orang-orang muda berkemungkinan jauh lebih besar daripada orang tua untuk mengalami kematian secara kebetulan. Mengapa kamu berkata bahwa itu satu aib bagi usia lanjut, sementara kamu melihat juga bahwa itu sesuatu yang lazim di kalangan anak muda? Kalau urusan kematian, kata Cicero, emangnya itu urusan orang tua? Siapa bisa menjamin yang muda waktunya jauh lebih panjang menemui kematian dibandingkan yang tua? Bahkan kata Cicero, yang namanya meninggal tiba-tiba itu sebagian besar biasanya yang muda. Yo kamu boleh survei. Itu kecelakaan atau apalah saja yang tiba-tiba meninggalnya itu sebagian besar yang muda-muda. Tidak ada jaminan mati itu terus yang tua dulu baru yang muda. Tidak ada rumus begitu. Loh kalau kenyataannya begitu, kenapa kita takut tua? Karena tua lebih dekat dengan kematian. Kata siapa? Kadang-kadang orang tua itu malah awet. Dia tidak kemana-mana, di rumah saja. Yang ngebut, tawuran, keroyokan, demo, dan lain sebagainya. Itu yang muda-muda. Lebih dekat dengan kematian. Kenapa kok terus yang disalahkan tuanya? Jadi kalau urusan kematian ya ndak tua, ndak muda. Pokoknya yang waktunya ya berangkat, kan begitu saja. Kenapa selalu dikaitkan dengan usia tua? Justru mungkin alhamdulillah sampai usia tua bisa menikmati hidup panjang. Jadi karena yang muda, yang sekarang muda bisa saja tidak mengalami masa tua. Kita mengalami masa tua, alhamdulillah. Jadi ini kalau ada yang menyebut usia tua itu mengerikan karena dekat dengan kematian. Urusan dekat dengan kematian itu ya tidak tua, tidak muda. Semuanya sama. Baik. Ada kalimat menarik di buku itu. Jadi kata dia begini, kata Cicero, seorang aktor itu tidak perlu terus berada di atas panggung di sepanjang lakon. Cukuplah bahwa dia tampil dalam babak-babak yang sesuai. Demikian pula seorang arif tak perlu terus ada di atas panggung dunia ini sampai penonton bertepuk tangan saat tamat cerita selesai. Kenapa sih orang takut mati? Karena dia takut turun dari panggung, turun dari layar dunia ini. Kan dunia ini panggung sandiwara. Kalau diibaratkan begitu, berarti kan orang mati itu orang yang turun dari panggung. Padahal problemnya sebenarnya bukan turun dari panggungnya, tapi acting kita baik enggak?
Waktu kita tampil maksimal enggak? Orang tepuk tangan enggak ketika pertunjukan selesai? Kan begitu. Dan kalau itu memang panggung sandiwara, apa yo kita harus ada di atas panggung terus, ya ceritanya bubar nanti. Kan ada saatnya kita naik panggung, ada saatnya kita turun panggung. Oh, bahkan kadang-kadang kalau saya dulu waktu kecil itu orang menyebutnya yo lakone itu yo muncul belakangan. Justru tokoh utama itu ndak di panggung terus, dia munculnya belakangan, nanti dia yang ngatasi masalah. Lu jadilah lakon yang ndak menuntut selalu di atas panggung, tapi aktingmu luar biasa sehingga mengundang tepuk tangan banyak orang. Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau kalian jadi orang baik, melakukan segala macam kebaikan, ketika nanti kamu turun panggung, banyak orang tepuk tangan, kamu diapresiasi. Ya meskipun tetap innalillahi nangis-nangis ya kalau kamu meninggal. Bukan kok kalau tepuk tangan gitu. Itu ya gambarannya saja. Orang kehilangan kamu. Dan tidak perlu harus kamu tampil terus. Tidak masalah, pada saatnya turun ya kamu turun. Sesuai dengan casting yang diberikan oleh Tuhan padamu dalam hidup ini. Lakukan sebaik yang kalian mampu. Maka kata Cicero, waktu yang disediakan untuk hidup kita mungkin pendek, tetapi cukup panjang untuk hidup dengan jujur dan pantas. Jadi, urusan kebaikan, keutamaan, ini sebenarnya tidak berhubungan dengan panjang pendeknya waktu. Sependek apapun waktu, selalu ada kemungkinan kita bisa melakukan kebaikan. Jenis apapun kebaikan itu. Meskipun sekedar senyum. Senyum itu mungkin butuh 1-2 detik. Itu pun sudah bisa membahagiakan orang. Jadi tidak harus kita tiap hari menghitungi waktu, menghitungi hari. Lakukan saja kebaikan semaksimal yang kita mampu di usia yang masih tersedia untuk kita. Itu saja sih fokusnya. Iya, mungkin sesekali kita ingat mati, mungkin ada desir-desir ketakutan kecil, tapi semoga tidak membuat kita terus jadi putus asa, ketakutan, tidak melakukan apa-apa. Justru kesadaran bahwa kita besok akan mati membuat kita semangat di sisa waktu yang kita miliki untuk melakukan kebaikan. Inilah sebenarnya yang dimaksud nasihat dari kematian. Kan bulan lalu kita membahas siapa? Syekh Badi'uzzaman Said Nursi yang bilang, kalau kalian cari musuh, nafsumu cukup. Nah, kalau kalian ingin nasihat, kematian sudah cukup. Jadi begitu kalian sadar tentang kematian, hidupmu harusnya lebih terarah, lebih baik, lebih sesuai. Karena kamu tahu waktumu terbatas. Jadi mumpung masih ada waktu yang tersisa untuk melakukan kebaikan, lakukan semaksimal yang kalian mampu. Mumpung masih ada waktu, bertobatlah. Mumpung masih ada waktu, kesalahan-kesalahan yang lama jangan diulang. Tambahkan kebaikan-kebaikan yang baru.